Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cari-Cari Guru. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tips ampuh bagaimana cara mengerjakan kemampuan verbal yang bagian antonim. Oke, jadi salah satu tips agar teman-teman itu bisa mencapai nilai maksimal atau skor maksimal itu kan teman-teman harus mengetahui gimana tips dan triknya dalam mengerjakan soal di SPMB PKN STAN. Oke, langsung saja ke contoh soal yang pertama. Oke, jadi di sini saya ini mencoba mengurutkan beberapa soal dari mulai yang paling gampang ke yang ya menurut saya cukup sulit gitu. Oke, nah di sini yang soal yang pertama. Soal yang pertama ini ada antonim ya. Ada antonim, ini lawan katanya apa? Pasti semua teman-teman sudah pada tahu kan, kalau antonim itu lawannya ya pasti sinonim. Oke, nah ini masih soal yang gampang. Oke, jadi ini jawabannya itu adalah yang sinonim. Oke, gampang kan? Yang berikutnya itu acuh. Nah di sini acuh lawannya apa? Acuh itu lawannya apakah peduli, nggak mau tahu, perhatian, istimewa, atau hirau. Oke, jadi salah satu trik dalam mengerjakan soal SPM PPKN yang bagian antonim ini untuk mengetahui lawan katanya apa, minimal kita tahu dulu makna dari kata yang di soal itu apa. Misalkan acuh. Acuh ini sering kita gunakan itu untuk menyatakan ini kan kayak acuh nggak acuh gitu. Acuh itu maksudnya itu adalah nggak peduli gitu, nggak memperdulikan. Misalkan ada yang sakit atau ada yang menderita gitu, kita nggak peduli. Nah berarti acuh itu artinya adalah nggak peduli. Jadi lawan kata dari nggak peduli itu adalah otomatis yang A. Lawannya nggak peduli itu peduli. Itu salah satu tipsnya. Kalau teman-teman nggak tahu nggak tahu apa sih sebenarnya acuh ini, nah cari aja mana yang mirip dengan acuh itu apa, terus baru dicari lawan kata dari makna acuh itu tadi apa. Berarti lawan kata dari acuh yang bermakna nggak peduli itu adalah peduli. Terus yang berikutnya, nah yang berikutnya ini gulita. Gulita, kita sering mendengar kata gulita itu ketika orang mengungkapkan kondisi yang gelap gulita. Gelap gulita itu berarti gelap banget, ya kan? Gelap banget berarti itu lawannya itu otomatis benderang, terang benderang gitu. Bukan hewan, bukan sinar, remang-remang ataupun silau, tetapi yang lebih tepat itu adalah benderang. Oke, itu. Yang berikutnya, nah tentatif. Nah tentatif ini juga termasuk kata yang sepertinya cukup familiar di telinga kita gitu. Kata tentatif ini biasanya berhubungan dengan jadwal gitu kan, misalkan jadwal tentang pertandingan atau jadwal penerbangan pesawat gitu. Tentatif itu maknanya adalah enggak pasti atau berubah-ubah gitu. Kalau misalkan seandainya jadwal penerbangan pesawat Garuda biasanya itu jam 7. Nah, tapi kadang-kadang jam 7, kadang jam 8, kadang jam 9 ataupun ya pokoknya jadwalnya itu enggak tentu gitu, enggak pasti jam 7. Yang jam 7 berarti kata tentatif itu adalah berubah-ubah. Ini adalah makna dari kata tentatif ya. Ini makna dari kata tentatif, berubah-ubah. Berarti makna dari lawan kata dari berubah-ubah itu adalah pasti gitu. Berarti lawannya jadwal yang berubah-ubah itu adalah jadwal yang pasti. Kalau jam 7 ya setiap harinya itu jam 7. Itu makna kata dari tentatif. Lawan kata dari tentatif adalah pasti. Terus yang berikutnya, nah ultima. Oke, jenis soal yang kayak gini, salah satu tipsnya itu coba cari jawaban yang di sini tuh mirip-mirip. Jadi di sini yang mirip itu adalah akhir dan final.
akhir dan final ini memiliki makna yang hampir mirip, yaitu sama-sama di belakang gitu. Akhir otomatis kayak misalkan film gitu, akhir film itu kan ya ketika film udah mau selesai itu namanya akhir. Final pun juga gitu, final itu berhubungan dengan akhir juga, kayak misalkan pertandingan sepak bola, final itu otomatis di belakang gitu, setelah babak penyisihan selesai baru di final. Finalnya itu di waktu yang paling akhir, yang paling belakang gitu. Berarti nah, kalau jenis soal yang kayak gini kita tinggal cari aja antonim atau lawan kata dari salah satu kata ini. Oke, jadi kita mencari lawan kata dari akhir atau final. Sudah jelas di sini lawan kata dari akhir itu adalah awal. Oke, berarti lawan kata dari ultima itu adalah awal. Oke, yang berikutnya, nah niskala. Nah niskala ini bagi saya ini adalah kata yang sangat tidak familiar di telinga saya. Kata niskala ini, mungkin yang familiar itu niscaya gitu kan. Oke, nah ini juga bisa kita gunakan, atau kita bisa mengerjakan soal ini menggunakan tips seperti yang sebelumnya tadi itu. Kita cari kata yang di pilihan jawabannya ini yang memiliki arti yang mirip gitu. Di sini yang memiliki arti yang mirip itu adalah abstrak dan tidak mutlak gitu. Abstrak itu kayak enggak wujudnya itu enggak konkret, enggak konkret, terus ya bisa dikatakan acak-acakan gitu mungkin ya, abstrak. Jadi kita sering, kalau abstrak ini kita familiar gitu kan, kata abstrak. Terus sama bentuk ini, kata tidak mutlak. Tidak mutlak itu berarti wujudnya itu, kalau kita bicara wujud ya, kalau kita bicara wujud itu berarti wujudnya itu masih belum benar-benar sempurna gitu. Jadi antara A dan D ini memiliki makna yang mirip gitu. Nah terus kita cari aja nih lawan kata dari abstrak dan tidak mutlak. Berarti lawan kata dari abstrak dan tidak mutlak ini yang paling sesuai menurut saya itu adalah yang berwujud gitu. Jadi tipsnya, kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu kata ini tuh maknanya apa, ini niskala, kita kan nggak tahu niskala itu apa, kita cari aja di pilihan jawaban beberapa pilihan yang memiliki arti yang mirip-mirip. Nah, ternyata di sini yang mirip itu adalah abstrak dan tidak mutlak. Nah, baru kita cari lawan kata dari abstrak dan tidak mutlak. Itu yang paling sesuai itu adalah berwujud. Gitu. Ya, nah, di sini selanjutnya ini kata delusi. Delusi mungkin juga kurang familiar di telinga kita gitu ya. Mungkin yang familiar itu adalah ilusi. Ilusi itu adalah yang enggak nyata gitu kan. Berarti di sini kata delusi itu kita bisa mencari lawannya itu adalah yang ini. Kalau ilusi tadi itu kan tidak nyata. Itu yang kita cari kata yang mirip dengan kata delusi ini. Jadi di sini kata delusi itu yang mirip itu adalah ilusi. Ya. Ilusi berarti lawan kata dari ilusi ya nyata. Gitu, nyata. Nah ini yang berikutnya deteriorasi. Kita juga nggak familiar nih, nggak tahu sih kalau teman-teman. Kalau aku sih kata deteriorasi ini sangat enggak familiar di telinga aku gitu. Oke, jadi di sini kita fokus di sini kata D. Kata D itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang menurun, yang mundur, atau yang berlawanan gitu. Jadi yang biasanya itu maknanya juga bermakna bermakna negatif gitu. Nah di sini yang bermakna negatif atau bermakna kurang bagus lah istilahnya, itu adalah yang A ya. Deteriorasi ini itu artinya itu yang berhubungan dengan sesuatu yang negatif atau yang mundur, yang terbelakang kayak gitu. Itu kita itu bukan makna sesungguhnya sih, cuma
yang perlu kita tahu, kata deteriorasi ini berhubungan dengan mana-mana yang negatif. Berarti lawan kata dari deteriorasi itu jadi pasti yang maknanya itu positif, atau makna yang istilahnya itu mencerminkan sebuah kemajuan atau visioner gitu. Jadi lawan kata dari deteriorasi itu adalah kemajuan. Nah, terus yang selanjutnya ini juga atrofi. Atrofi ini juga kurang familiar. Yang familiar mungkin trofi ya. Trofi itu adalah piala. Kalau trofi sendiri itu piala. Berarti kalau piala itu berhubungan dengan juara, piala, piagam. Nah, biasanya kalau di di antonim, di tes kemampuan verbal yang antonim itu, untuk kata yang memiliki kemiripan arti itu biasanya justru jangan yang dipilih, itu justru jawaban yang menjebak. Berarti juara ini jangan dipilih, piala jangan dipilih, piagam pun juga jangan dipilih. Oke, untuk atrofi sendiri ini sebelum saya membuat video ini saya sudah cari tahu makna dari kata atrofi itu sendiri. Jadi makna atrofi itu adalah makna itu pengecilan ya. Makna dari kata atrofi itu adalah pengecilan. Berarti kalau atrofi itu pengecilan, lawan kata dari pengecilan itu adalah pembesaran. Oke. Nah, gitu. Jadi di sini tadi saya memberikan beberapa tips yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal kemampuan verbal yang antonim. Jadi itu yang pertama tadi itu, kalau sudah tahu maknanya otomatis kita udah gampang gimana cara menjawabnya. Pasti kita tinggal nyari aja yang berlawanan kata itu kayak gimana. Terus yang kedua tadi itu seperti yang di tadi itu di slide ke berapa ya? Di slide ke ini. Nah, kalau kita nggak tahu nih ultima artinya apa, kita tinggal cek aja di pilihan jawaban. Kalau ada dua kata yang memiliki kemiripan arti, berarti jawabannya itu adalah lawan kata dari dua kata ini. Itu kayak ini tadi juga. Niskala itu yang kita nggak tahu niskala itu apa, tapi kita seenggaknya di pilihan jawabannya ada dua pilihan jawaban yang mirip, yaitu abstrak dan tidak mutlak. Kita tinggal nyari lawan kata dari abstrak ataupun tidak mutlak ini. Berarti lawannya itu adalah yang berwujud gitu. Terus sama tips yang terakhir tadi itu yang ini ya. Atrofi ya. Nah, atrofi ada tiga pilihan jawaban yang memiliki kemiripan arti. Justru jangan dipilih. Kita pilih jawabannya lainnya gitu. Kalau atrofi ini tadi kita perlu ngecek di kamus gitu, atrofi maknanya apa gitu. Tapi yang jelas di sini jangan memilih jawaban yang memiliki kemiripan arti. Oke, ternyata ini masih ada satu lagi ya, Nah, ini kata nyalang. Kata nyalang pun kita nggak familiar gitu mungkin kan. Kata nyalang ini apa artinya? Kalau nyolong mungkin kita masih familiar dengan kata nyolong, tapi ini beda banget kayaknya nyalang dengan nyolong. Oke, nyalang di sini itu lawan katanya itu adalah terpejam. Ya, nyalang sendiri itu maknanya itu adalah terbuka lebar secara jelas gitu. Ini tadi juga saya ngecek di kamus besar bahasa Indonesia. Nyalang itu artinya adalah terbuka lebar secara jelas. Berarti lawan katanya itu adalah terpejam, dan nyalang ini berhubungan dengan mata gitu. Terbuka, nyalang matanya itu terbuka lebar gitu. Jadi lawan kata dari nyalang atau lawan kata dari terbuka lebar itu adalah terpejam. Ini berhubungan dengan mata. Oke. Nah, mungkin itu dulu beberapa tips yang bisa saya berikan bagaimana cara mengerjakan soal SBMPTN STAN yang bagian kemampuan verbal, khususnya di yang bagian antonim. Itu semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mempersiapkan diri secara matang jauh-jauh hari, mulai dari sekarang ini mumpung
sedang di rumah aja, lebih baik dimanfaatkan untuk mempersiapkan diri yang mau mengikuti tes SPMB PKN STAN. Saya doakan semoga bisa lolos, semoga bisa menjadi mahasiswa PKN STAN tahun 2020. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.